Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Aulia dari kelas PI 8 Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tutorial uji Onowe ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, uji ANOVA ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata suatu variabel numerik pada 3 kelompok atau lebih. Pada penelitian ini, saya akan menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata skor total KL berdasarkan kategori usia responden. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor total KL pada kelompok usia remaja, dewasa, dan juga lansia. Langkah pertama yaitu membuat kategori usia. Jadi, yang pertama itu adalah klik transform, kemudian pilih record into different variable. Selanjutnya, saya akan memindahkan variabel usia ke kotak sebelah kanan. Lalu pada bagian output variabelnya, di sini kita buat namanya coding usia. Lalu labelnya kita tulis saja kategori usia. Kemudian jika sudah, kita klik change. Selanjutnya saya klik tombol old new value untuk menentukan kategori usianya. Dan diklik. Lalu di sini klik pada range. Pada kategori remaja, saya akan memilih range-nya 12 sampai 18. Lalu value satunya di ini 1 ya. Klik add. Lalu pada kategori dewasa saya akan memasukkan range-nya itu 19 dan sampai 40. Sini klik value-nya value 2. 19 ya. Klik add. Lalu untuk kategori lansia di sini dikliknya yang range value talk highness. Ini pasukan 40. Lalu value-nya adalah 3. Klik add. Jika sudah, klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah selesai. Ini bisa kalian cek di bagian variable view-nya. Ini sudah muncul kode usianya. Selanjutnya saya akan memberikan label pada kategori usia agar output lebih mudah dibaca. Langsung saja pada bagian value ini, kita masukkan value satunya adalah remaja 12 sampai 18 tahun. Klik add. Value 2-nya adalah dewasa. Dewasa 19 sampai 40 tahun. Klik add. Dan value 3-nya adalah lansia. Usianya di atas 40 tahun. Lalu klik add. Lalu langsung aja diklik OK. Kemudian pada bagian measure, saya pilihnya nominal, ini sudah nominal, jadi langsung saja. Yang kedua adalah kita membuat skor total KL. Seperti sebelumnya, klik transform, kemudian pilih compute variable. Lalu di sini ditulis total KL. Kemudian di sini klik KL satunya dipasukkan, lalu klik tambah, begitu juga seterusnya sampai habis. Jika sudah, lalu klik OK. Sini bisa dilihat sudah muncul total KL-nya. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan uji ANOVA-nya. Pertama adalah klik Analyze, kemudian Confirm Means, lalu klik Onowe ANOVA, lalu pada variabel dependent ini kita pasukkan total KL. Ini scroll dulu ke bawah, total KL dimasukkan sini. Lalu pada bagian faktor ini dimasukkan coding usia. Lalu klik tombol option. Nah, di sini saya klik descriptive dan juga homogeneity-nya.
Jadi deskriptif ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif masing-masing kelompok, sedangkan homogeneity of variance ini digunakan untuk menguji homogenitas varian. Setelah itu klik continue. Lalu pada post hostnya ini kita klik lagi, centang LSD-nya, kemudian centang juga games howell-nya, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah keluar output datanya. Ada tabel deskriptif. Ditampilkan jumlah responden, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan juga maksimum pada masing-masing kelompok usia. Jadi berdasarkan output yang diperoleh, kelompok remaja berjumlah 58 responden dengan rata-rata total KL sebesar 16,02. Ini. Lalu kelompok dewasa berjumlah 65, responden dengan rata-rata total KL sebesar 15,83. Lanjut kelompok lansia ini berjumlah 26, responden dengan rata-rata total KL sebesar 14,12. Dari nilai rata-rata tersebut terlihat bahwa kelompok remaja memiliki rata-rata skor total KL paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Lalu pada tabel homogenitasnya, pada tabel ini diperoleh nilai signifikannya itu sebesar 0,542. Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang homogen. Lanjut pada tabel ANOVA. Karena tabel ANOVA ini diperoleh nilai F sebesar 2000,270 dan nilai signifikannya 0,107. Jadi dasar pengambilan keputusan pada uji ANOVA adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Karena nilai signifikannya sebesar 0,107 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor total yang signifikan berdasarkan kategori usia responden. Selanjutnya saya melihat tabel post-hot testnya. Jadi pada LSD ini terlihat bahwa perbandingan antara kelompok remaja dan lansia memiliki nilai signifikan sebesar 0,043. Namun secara keseluruhan hasil ANOVA menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,107, rata-rata kelompok usia tidak terbukti signifikan. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil uji on-way ANOVA diperoleh nilai signifikan sebesar 0,107. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor total KL yang signifikan antara kelompok usia remaja, dewasa, dan juga lansia. Jadi pada tutorial ini telah dijelaskan cara melakukan coding usia, membuat skor total KL, menjalankan on-the-way ANOVA, serta menginterpretasikan hasil output SPSS. Baik, sekian tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.